Hai Sobat Air, kembali lagi di Aquatic Channel Official. Sekarang sudah memasuki musim penghujan. Nah, buat kamu yang masih pemula, yang baru saja memulai untuk memelihara ikan hias di dalam akuarium, tentu belum tahu jika pada saat musim penghujan seperti ini adalah tantangan terberat dalam memeliharanya. Kamu tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Oke, di sini saya akan coba jelaskan langkah dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dan juga dipersiapkan dalam memelihara ikan hias di saat musim penghujan seperti saat ini. Simak videonya sampai selesai, let's go! Memasuki musim penghujan, tentunya pertama kali akan bersinggungan dengan temperatur atau suhu yang ada di dalam akuarium. Jadi ini adalah topik pertama yang akan saya coba jelaskan. Dan juga pastinya hal apa saja yang perlu Sobat Air untuk persiapkan. Ketika tiba di musim penghujan, suhu pada air di akuarium mengalami fluktuasi atau di mana kondisi suhu air menjadi tidak stabil. Penyebab suhu air yang tidak stabil ini bisa menyebabkan ikan kesayanganmu menjadi mudah stres dan juga rawan terserang oleh penyakit. Kenapa bisa begitu? Karena pada umumnya, ikan-ikan yang hidup di iklim tropis biasa hidup di suhu berkisar 28 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Seperti ikan-ikan yang biasa Sobat Air beli di toko ikan hias, di mana ikan-ikan ini sudah dikarantina dan sudah beradaptasi dengan lingkungan suhu di sekitar. Jadi itulah kenapa ketika suhu air yang ada di dalam akuarium teman-teman berada di ambang batas minimal, ikan-ikan ini cenderung akan stres. Dan ini juga berdampak terhadap sistem metabolisme dan kekebalan tubuhnya juga ikut menurun. Nah, di saat yang bersamaan, jamur atau parasit ini akan berkembang dengan baik, terutama di suhu air yang rendah salah satunya. Sistem kekebalan ikan yang menurun ketika mengalami stres akan mudah terserang oleh jamur atau parasit ini tadi. Lalu untuk mencegah hal itu terjadi di akuarium teman-teman, apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama, termometer akuarium. Jadi dari alat sederhana ini kita bisa tahu dengan akurat kondisi temperatur atau suhu yang ada di dalam akuarium. Dengan begini, kita bisa lebih mudah untuk memantau kondisi temperatur air. Nah, kedua, Sobat Air bisa gunakan heater atau pemanas air akuarium. Sebenarnya lebih tepatnya heater ini berguna atau berfungsi untuk menstabilkan suhu air yang ada di dalam akuarium. Di situasi seperti musim penghujan seperti saat ini, penggunaan heater ini cukup penting untuk digunakan, di mana heater ini akan berusaha untuk bekerja menstabilkan suhu air yang ada di dalam akuarium dan juga mencegah terjadinya penurunan suhu secara drastis dalam satu waktu. Nah, untuk mengoperasikan heater ini juga sangat sederhana sekali. Sobat Air bisa putar pengatur suhu di bagian ujung kepala heater. Lalu, teman-teman bisa setting di suhu 30 atau 31 derajat Celcius. Atau buat Sobat Air yang di daerah geografisnya di daerah yang cukup dingin, terutama di pegunungan, bisa atur di 31 atau 32 derajat Celcius. Nah, heater ini sendiri Sobat Air letakkan di dalam akuarium. Untuk posisinya juga bebas ya. Selanjutnya untuk cara kerja heater ini sendiri bagaimana? Biarkan heater ini teman-teman nyalakan terus-menerus, karena biasanya heater sudah dilengkapi pendeteksi suhu, di mana dia akan otomatis mati ketika suhu air sudah sesuai dengan yang kita atur, atau dia akan menyala otomatis ketika suhu air kembali turun. Ada dua jenis heater, yaitu heater kaca dan juga heater stainless. Untuk menggunakan kedua heater ini sudah pernah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi video untuk masuk ke videonya, cara membedakan dan menggunakan kedua heater ini. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan hal pertama tadi, perihal suhu air. Di mana pada suhu yang rendah, aktivitas dan nafsu makan ikan cenderung lebih menurun. Tentunya kita juga harus bisa mengatur takaran dalam pemberian pakannya. Biasanya pakan ikan yang tidak termakan oleh ikan dalam jangka waktu yang lama tentu bisa menurunkan kualitas air di akuarium menjadi keruh.
Jadi sobat air bisa kurangi takaran seperti biasanya di saat musim hujan, agar kualitas air bisa terus terjaga dengan baik. Nah, di sini saya kadang suka bus untuk meningkatkan nafsu makan si ikan, supaya imun dan metabolismenya bisa tetap terus terjaga dengan Super Vital Active Vitamin ini, di mana water treatment ini selain bisa meningkatkan nafsu makan si ikan, juga berguna untuk mencegah terkena malnutrisi. Dan untuk jaga-jaga juga ketika ikan sudah terserang oleh penyakit, di mana nafsu makan ikan sudah pasti menurun. Jadi water treatment ini bisa saya berikan untuk membantu proses recovery-nya. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan saat musim penghujan adalah saat melakukan water change atau pergantian air. Melakukan pergantian air atau water change tetap wajib untuk terus dilakukan, walaupun sebaik-baiknya sistem filtrasi yang kita gunakan. Nah, untuk musim penghujan seperti saat ini, kalian harus sedikit berhati-hati dalam melakukan pergantian air. Di samping suhu air dari sumber yang kalian pakai, suhunya rendah, juga kandungan asam yang terkandung dari air hujan itu sendiri. Yang perlu kalian lakukan adalah lakukan pergantian air dengan skala kecil, cukup 30% atau maksimal 50% saja. Pertama, air yang lama membantu untuk menstabilkan suhu air yang baru masuk, sehingga tidak menyebabkan perubahan suhu secara signifikan dalam satu waktu. Yang tentunya ini bisa meminimalisir ikan menjadi stres seperti pada poin pertama tadi. Biasanya saat pergantian air, saya berikan water treatment Super Vital Bacteria Nitrifying ini bersamaan dengan Super Vital Aqua Save. Super Vital Bacteria Nitrifying ini berguna untuk menggantikan bakteri baik yang terbuang saat kita menguras akuarium. Dan Super Vital Aqua Save bisa menetralkan kadar klorin dan kaporit yang terkandung di air yang baru, serta bisa juga dengan cepat menstabilkan pH air. Selain memberikan kedua water treatment tadi, ini salah satu yang cukup penting juga, yaitu pemberian garam ikan. Nah, di sini saya juga pakai garam ikan dari Super Vital. Garam ikan Super Vital ini tentunya berbeda dari garam ikan pada umumnya, di mana selain dapat menstabilkan pH air, mencegah pertumbuhan jamur dan juga parasit, garam ikan Super Vital ini mengandung kandungan aloe vera alami. Kandungan aloe vera ini berguna memproteksi bagian penting dari ikan, seperti insang dan juga mata. Dan kandungan aloe vera ini juga bermanfaat untuk mempercepat proses penyembuhan pada ikan ketika terserang penyakit. Oke, kita lanjut ke hal selanjutnya yang perlu kalian persiapkan, yaitu wadah karantina. Sebenarnya ini lebih opsional, tetapi jika kalian miliki tentunya juga lebih baik. Wadah karantina ini bisa berupa akuarium, box styrofoam, atau juga wadah-wadah lainnya yang bisa menampung ikan. Di mana wadah ikan ini nanti bisa mengkarantina ikan teman-teman yang sudah terlanjur terserang oleh jamur atau juga parasit. Dan kenapa sobat air perlu mengkarantina ikan secara terpisah di wadah yang berbeda? Tentunya ikan yang terserang jamur atau parasit ini berpotensi menularkan penyakitnya jika dibiarkan di dalam satu ekosistem yang sama dengan ikan yang masih sehat. Jadi wadah karantina ini bisa menjadi langkah opsional yang perlu kalian persiapkan. Jika sesuatu hal terjadi dan di wadah karantina inilah kita lakukan proses recovery ikan yang terserang penyakit secara terpisah. Nah, terakhir untuk langkah antisipasi dan juga jaga-jaga, saya sudah siapkan obat jamur dan parasit tergantung dari jenis penyakit yang menyerang si ikan ini nanti. Apakah sumber penyakit itu berasal dari luar atau juga dari dalam? Untuk hal itu sudah saya percayakan dengan dua produk premium dari Super Vital ini. Dan tentunya garam ikan Super Vital tadi. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu sobat air persiapkan dan juga perhatikan dalam memelihara ikan hias di saat musim penghujan seperti saat ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.